Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 13 kelas perencanaan pajak akan mempresentasikan artikel Financial Market Development and Firm Investment in Tax Avoidance, Evidence from Credit Default Swap Market. Kelompok kami beranggotakan saya Rasyika Fitria, Nurhaliza, Pavitra Devi, dan Rebecca Gracia. Presentasi kami mencakup 6 subbab seperti ini. Dan untuk yang pertama yaitu Introduction. Sebelumnya, sebuah istilah yang perlu dipahami yaitu CDS. CDS atau Credit Default Swap adalah derivatif keuangan atau kontrak yang memungkinkan investor untuk menukar atau mengimbangi risiko kreditnya dengan risiko dari investor lain. Dalam pasar tidak lengkap, munculnya pasar CDS secara signifikan mengubah struktur pembayaran bank pemberi pinjaman karena bank-bank ini sekarang dapat membeli kontrak CDS untuk melindungi diri mereka dari peristiwa kredit yang merugikan seperti kebangkrutan dan restrukturisasi. Kemudian bank pemberi pinjaman mengurangi upaya pemantauan mereka dan menawar lebih keras dalam menegosiasi ulang utang karena mereka merasa bahwa risiko mereka sudah lebih rendah. Kemudian pemegang saham dari perusahaan peminjam akan berusaha untuk meningkatkan nilai mereka melalui penghindaran pajak yang lebih efektif. Sebenarnya, dimulainya perdagangan CDS dapat mengurangi perilaku penghindaran pajak perusahaan referensi karena dua alasan berikut. Yang pertama, setelah secara efektif melindungi exposure risiko kreditur terhadap risiko kredit peminjam melalui kontrak CDS, kreditur dapat meningkatkan pasokan kredit, sehingga dapat meningkatkan fleksibilitas keuangan bagi peminjam untuk mengurangi risiko penurunan mereka dan menghindari peristiwa keuangan yang merugikan. Sehingga perusahaan referensi dapat mempertahankan rasio leverage yang lebih tinggi dan jatuh tempo utang yang lebih lama, dan peminjam memiliki insentif yang lebih kecil untuk melakukan strategi pajak yang agresif untuk menghemat uang. Kemudian yang kedua, studi sebelumnya telah mendokumentasikan bahwa menerapkan strategi pajak agresif dapat menimbulkan berbagai risiko, mulai dari risiko peraturan, reputasi, informasi, dan agensi yang berpotensi memperburuk risiko penurunan peminjam. Kemudian, pertanyaan penelitian yang menarik di sini adalah apakah kehadiran kontrak CDS disertai oleh peningkatan penghindaran pajak oleh peminjam? Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan memeriksa hubungan antara inisiasi CDS dan penghindaran pajak untuk 664 perusahaan dengan kontrak CDS yang mulai diperdagangkan selama periode 2001 hingga 2013. Kelompok kontrolnya adalah perusahaan non-CDS. Peneliti melakukan tes tambahan dan pendekatan pencocokan skor kecenderungan dan model regresi 2 tahap. Peneliti menggunakan tarif pajak efektif, perbedaan buku pajak, probabilitas memiliki tempat penampungan pajak, dan perbedaan buku pajak residual untuk secara empiris melakukan triangulasi pajak perusahaan melalui perilaku menghindar. Peneliti mempertajam identifikasi terkait pengaruh intervensi pemegang saham pada strategi pajak perusahaan setelah perdagangan CDS dengan berfokus pada pengaturan, di mana intervensi pemegang saham yang lebih mungkin yaitu ketika perusahaan peminjam ini telah mendedikasikan investor institusional, tata kelola perusahaan yang lebih kuat, dan operasi strategis ex ante. Peneliti menunjukkan bahwa yang pertama, terdapat hubungan positif antara inisiasi CDS dan penghindaran pajak lebih kuat untuk perusahaan dengan kepemilikan investor institusional yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, efek inisiasi CDS pada penghindaran pajak perusahaan lebih kuat untuk perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang lebih kuat, seperti yang ditunjukkan dengan independensi dewan dan ukuran dewan. Kemudian yang ketiga, pemegang saham lebih cenderung menuntut penghindaran pajak yang lebih besar untuk perusahaan dengan nilai opsi strategis ex ante yang lebih besar pada periode sebelum CDS. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait hipotesis development. Pada artikel ini, peneliti mengembangkan 3 hipotesis yang akan diuji. CDS merupakan instrumen derivatif pendapatan tetap yang memungkinkan pembeli perlindungan atau pembeli CDS untuk membeli asuransi terhadap peristiwa kredit kontingen yang memenuhi syarat pada entitas referensi, yang mendasari dengan membayar premi kepada penjual perlindungan atau penjual CDS. CDS mirip dengan asuransi yang melindungi pembeli CDS terhadap hasil kredit yang merugikan dari entitas peminjam. Penelitian sebelumnya memberikan bukti bahwa perusahaan kemungkinan memiliki peluang untuk meningkatkan penghematan pajak tunai saat ini dengan mengeksploitasi strategi perencanaan pajak berbasis penangguhan perilaku penghindaran pajak
dan adanya kontrak CDS mengurangi insentif pemberi pinjaman untuk memantau peminjam secara ketat. Oleh karena itu, peneliti berhipotesis bahwa insentif pemantauan bank pemberi pinjaman yang lebih lemah setelah munculnya kontrak CDS akan menimbulkan relaksasi pada peminjam sehingga melibatkan dirinya dalam perilaku agresif pajak. Secara keseluruhan, pada akhirnya, pertanyaan empiris apakah awal perdagangan CDS dikaitkan dengan peningkatan atau penurunan perilaku penghindaran pajak dari perusahaan peminjam. Oleh karena itu, hipotesis pertama dari peneliti adalah peminjam terlibat dalam penghindaran pajak yang lebih besar setelah diperkenalkannya kontrak CDS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hipotesis 2. Perusahaan peminjam mungkin terlibat dalam lebih banyak aktivitas penghindaran pajak setelah dimulainya perdagangan CDS. Hal ini disebabkan karena pengurangan pemantauan bank pemberi pinjaman dan peningkatan dalam restrukturisasi perusahaan dan negosiasi ulang utang. Kontrak CDS dapat melindungi pemberi pinjaman dari kejadian kredit yang merugikan. Pemantauan yang lebih rendah dapat membuat bank pemberi pinjaman terkena biaya reputasi karena pinjaman adalah permainan berulang di mana rekam jejak penting. Oleh karena itu, peneliti berhipotesis bahwa peningkatan penghindaran pajak peminjam setelah pengenalan kontrak CDS lebih besar bagi peminjam ketika insentif dan kekuatan pemantauan pemberi pinjaman lemah. Jika penghindaran pajak setelah permulaan perdagangan CDS lebih tinggi atau hipotesis pertama, hasil yang konsisten dengan hipotesis H2 akan menunjukkan bahwa peningkatan penghindaran pajak tersebut memang disebabkan oleh berkurangnya upaya pemantauan oleh bank pemberi pinjaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hipotesis 3. Perusahaan yang memiliki institutional ownership dan corporate governance yang kuat akan memiliki pemegang saham dengan power yang sangat kuat, sehingga dapat mempengaruhi strategi perpajakan perusahaan, yaitu untuk melakukan tax avoidance. Kemudian, dedicated investor, yaitu pemegang saham yang memiliki institutional ownership yang tinggi, cenderung akan mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan tax avoidance. Selanjutnya, corporate governance yang kuat akan menyelaraskan kepentingan shareholder dengan manajer yang risk-averse. Kedua kepentingan tersebut dapat mengarah ke tax avoidance. Oleh karena itu, peneliti berhipotesis bahwa peningkatan tax avoidance setelah dilakukannya CDS itu lebih besar bagi perusahaan yang memiliki dedikasi tinggi terhadap institutional ownership dan perusahaan yang memiliki corporate governance yang kuat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait sample and variable construction. Peneliti menggunakan 4 pengukuran tax avoidance yang secara umum digunakan dalam literatur, antara lain, yang pertama ada effective tax rate atau ETR. ETR dihitung dengan total pajak penghasilan perusahaan dibagi dengan pendapatan sebelum pajak sebelum item khusus. Nilai ETR yang rendah menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Selanjutnya, terdapat selisih buku pajak atau MPBTD. Selisih buku pajak merupakan selisih antara laba laporan keuangan dan penghasilan kena pajak. Semakin tinggi atau rendah nilai MPBTD menunjukkan semakin tinggi atau rendah tingkat Selanjutnya, terdapat prediksi probabilitas untuk terlibat dalam tax shelter yang dimodelkan sebagai berikut. Semakin tinggi atau rendah nilai shelter menunjukkan semakin tinggi atau rendah kecenderungan penghindaran pajak. Dan yang terakhir, terdapat residual perbedaan selisih buku pajak atau disebut dengan DDBTD, yang merupakan nilai sisa dari regresi total perbedaan buku pajak pada total akrual setelah mengendalikan efek tetap perusahaan. Semakin tinggi atau rendah nilai DDBTD mengindikasikan semakin tinggi atau rendah tingkat penghindaran pajak. Berdasarkan data yang diperoleh dari database market yang mencakup kutipan CDS dari perusahaan Amerika mulai tahun 2001, market memverifikasi data CDS-nya melalui prosedur multi-stage scrubbing yang mencakup penilaian hubungan hukum antara entitas referensi dan kewajiban referensi serta tindakan korporasi, acara suksesi CDS, dan credit events. Dalam penelitian ini, berisikan data keuangan dan harga saham dari Compustat Amerika Utara dan CRS. Setelah menggabungkan dua file data, terdapat 664 perusahaan Amerika yang memulai perdagangan dengan kontrak CDS selama periode sampel dari
1987 hingga 2015. Subbab selanjutnya yaitu results. Tabel 2 melaporkan statistik deskriptif dari variabel yang digunakan dalam analisis. Rata dan median dari ETR berturut-turut adalah 0,1889 dan 0,2540,8 yang menunjukkan bahwa ETR itu miring positif. Rata-rata dan median MPBTD keduanya negatif yaitu min 0,0216 dan min 0,032. Rata-rata shelter positif 0,0468 dan median negatif min 0,0002 yang menunjukkan bahwa distribusinya miring ke kanan dan beberapa perusahaan menunjukkan nilai shelter positif yang besar. Rata-rata dan median DDBTD keduanya positif yaitu 0,0117 dan 0,0043. Standar deviasi tinggi untuk setiap ukuran penghindaran pajak menunjukkan bahwa perusahaan sampel menunjukkan variasi lintas perusahaan yang relatif besar dalam kegiatan penghindaran pajak. Rata-rata kerugian operasi bersih adalah 0,4029, rata-rata dan median ROA masing-masing adalah min 0,043 dan 0,0288 yang menunjukkan bahwa distribusi ROA miring negatif dan median APD adalah 0,3403 dikali dengan 0,2411 dan rata-rata atau mediannya adalah 0,0446 dikali dengan 0. Next. Selanjutnya, tabel 3 itu melaporkan koefisien korelasi Pearson di antara variabel penghindaran pajak dan variabel kontrol yang digunakan dalam regresi multivariat. Tabel ini menggambarkan bahwa proksi penghindaran pajak berkorelasi positif dengan CDS Enter, mendukung hipotesis bahwa perdagangan CDS memfasilitasi penghindaran pajak perusahaan secara univariat. Next. Nah, untuk mengetahui hubungan antara inisiasi CDS dan penghindaran pajak, diperlukan spesifikasi regresi seperti pada slide berikut untuk menguji hipotesis. Next. Hasil pada tabel 4 menunjukkan bahwa koefisien pada CDS Enter atau beta 1 secara konsisten positif di keempat tindakan penghindaran pajak. Pada tingkat 1% ketika variabel dependennya adalah MPBTD, shelter, dan DDBTD, dan pada tingkat 10% ketika variabel dependennya adalah ETR. Secara keseluruhan, hasil yang dilaporkan pada tabel 4 memberikan dukungan kuat untuk hipotesis bahwa penghindaran pajak secara signifikan lebih besar setelah permulaan perdagangan CDS. Next. Perusahaan peminjam mungkin terlibat dalam lebih banyak kegiatan penghindaran pajak setelah dimulainya perdagangan CDS karena pengurangan pemantauan bank pemberi pinjaman dan peningkatan keteguhan dalam restrukturisasi perusahaan. Literatur sebelumnya menunjukkan bahwa inisiasi CDS kemungkinan besar akan mendorong perilaku pemberi pinjaman seperti itu ketika biaya reputasi yang terkait dengan upaya pemantauan berkurang lebih rendah. Parler dan Winton berpendapat bahwa biaya reputasi lebih rendah ketika meminjamkan kepada peminjam yang lebih berisiko karena lebih sulit untuk mengaitkan kejadian kredit yang merugikan dengan berkurangnya pemantauan pemberi pinjaman. Untuk menguji prediksi ini, kita dapat menggunakan ukuran biaya reputasi pemberi pinjaman atau disebut juga dengan lender reputation dengan CDS Enter. Pemberi pinjaman cenderung tidak khawatir tentang biaya reputasi karena peminjam gagal bayar ketika peminjam lebih kecil dan lebih berisiko, sehingga sulit untuk mengaitkan peristiwa kredit yang tidak menguntungkan dengan upaya pemantauan yang lemah. Lender rep merupakan faktor yang diturunkan dari analisis komponen utama dari dua variabel, yaitu logaritma natural dari nilai pasar perusahaan ekuitas dan peringkat kredit jangka panjang. Nilai lender rep yang lebih tinggi menunjukkan biaya reputasi pemberi pinjaman yang lebih rendah. Next. Hasil pada tabel 5 umumnya mendukung prediksi ini. Tabel ini menunjukkan penghindaran pajak yang lebih tinggi setelah inisiasi CDS untuk perusahaan yang tidak mengekspos bank pemberi pinjaman ke biaya reputasi yang parah. Koefisien pada CDS Enter dikali dengan lender rep adalah positif dan signifikan pada tingkat 1% untuk 3 dari 4 proksi untuk penghindaran pajak kecuali ETR. Koefisien yang tidak signifikan pada ETR bersama dengan nilai R-square yang lebih rendah menunjukkan bahwa jenis penghindaran pajak yang kurang berisiko dan umum cenderung tidak mempengaruhi reputasi pemberi pinjaman. Next. Sebab ini menguji apakah pengaruh intervensi pemegang saham yang lebih kuat terhadap strategi pajak perusahaan setelah CDS dimulai.
Sehubungan dengan jumlah investor institusi yang berdedikasi, kami mengekstrak data tentang kepemilikan investor institusional dari Thomson Reuters Institutional Holdings. Basis data kepemilikan Thomson Reuters mencakup perusahaan investasi dan kepemilikan sekuritas mereka dengan menggunakan formulir 13F yang dilaporkan ke Securities and Exchange Commission atau SEC setiap kuartalan. Berdasarkan dua karakteristik portofolio seperti perputaran portofolio dan konsentrasi kepemilikan, kami mengkategorikan investor institusional menjadi investor institusi sementara atau berdedikasi. Investor termasuk dalam subkelompok sementara jika mereka memiliki investasi yang pendek seperti yang ditangkap oleh perputaran portofolio yang tinggi dan kepemilikan portofolio yang sangat terdiversifikasi. Demikian pula, investor yang berdedikasi memiliki investasi yang panjang seperti yang ditangkap oleh perputaran portofolio yang rendah dan kepemilikan portofolio yang terfokus. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis tambahan. Next. Yang pertama, mengidentifikasi bank pemberi pinjaman yang menggunakan kontrak CDS. Nah, di sini hubungan positif antara inisiasi CDS dan penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh bank pemberi pinjaman yang menurunkan upaya pemantauan serta meningkatkannya keteguhan mereka dalam negosiasi utang. Nah, di sini ada 3 pendekatan untuk mengidentifikasi bank yang kemungkinan besar telah membeli kontrak CDS. Yang pertama, mengikuti pendekatan Martin yang menunjukkan bahwa setelah melakukan lindung nilai eksposur risiko kredit mereka melalui kontrak CDS, bank pemberi pinjaman dapat meningkatkan risiko aset modal mereka yang akan meningkatkan proporsi total tertimbang menurut risiko. Lalu jika proporsi total aset tertimbang menurut risiko meningkat untuk bank yang memberikan pinjaman kepada peminjam dengan kontrak CDS pada tahun yang sama dengan kontrak CDS. Mengikuti pendekatan ini akan diuji apakah total aset tertimbang menurut risiko bank pemberi pinjaman meningkat pada tahun dimulainya kontrak CDS dan mengharapkan hubungan antara inisiasi CDS dan penghindaran pajak menjadi lebih kuat bagi perusahaan-perusahaan yang bank pemberi pinjamannya lebih mungkin untuk membeli kontrak CDS. Next. Nah, selanjutnya di sini ada model regresi. Teman-teman bisa lihat di slide. Jadi model regresi ini digunakan pada tabel 8 panel A yang menyajikan model regresi seperti di atas. Lalu pada istilah interaksi CDS underscore enter kali post underscore risk asset adalah positif dan signifikan bagi perusahaan pemberi pinjaman yang menunjukkan peningkatan dalam proporsi total aset tertimbang menurut risiko. Singkatnya, analisis ini mengungkapkan bahwa hubungan positif antara inisiasi CDS dan penghindaran pajak memang lebih kuat ketika bank pemberi pinjaman lebih mungkin untuk membeli kontrak CDS. Lalu yang kedua, memeriksa apakah peningkatan penghindaran pajak pasca CDS bervariasi antara perusahaan tergantung pada jumlah pinjaman yang belum dibayar. Kami berpendapat bahwa bank pembeli pinjaman lebih waspada memantau strategi pajak perusahaan peminjam. Semakin besar jumlah pinjaman yang lebih besar menunjukkan bahwa bank pemberi pinjaman memiliki lebih banyak kerugian jika perusahaan peminjam mengalami kredit yang merugikan. Next, yang selanjutnya model regresi kedua. Jadi model regresi ini digunakan pada tabel 8 panel B. Koefisien pada istilah interaksi CDS underscore enter kali ln LOAN AMT adalah positif dan signifikan di seluruh variabel penghindaraan pajak kecuali untuk ETR.
Hasil pada tabel 8 panel B konsisten dengan bank pemberi pinjaman yang lebih ketat memantau jenis aktivitas perencanaan pajak yang agresif dan beresiko. Lalu yang kedua, memeriksa apakah peningkatan penghindaran pajak pasca CDS bervariasi antar perusahaan. Itu tergantung pada jumlah bank. Next. Nah, selanjutnya model regresi ketiga. Jadi model regresi ini digunakan pada tabel 8 panel C yang menyajikan analisis seperti di atas. Lalu koefisien pada istilah interaksi CDS_enter kali Moorlander adalah positif dan signifikan di seluruh variabel penghindaran pajak kecuali untuk ETR. Hasil ini konsisten dengan efek yang diamati dari perdagangan CDS pada penguatan strategi pajak perusahaan dengan jumlah bank. Serupa dengan yang ada di tabel 8 panel B, hasil di panel C ini mendukung pandangan bahwa bank pemberi pinjaman lebih rajin meneliti jenis aktivitas perencanaan pajak yang agresif dan beresiko peminjam, seperti yang ditangkap oleh tempat penampungan pajak dan perbedaan pembukuan pajak, daripada jenis penghindaran pajak umum seperti yang ditunjukkan oleh tingkat tarif pajak efektif yang lebih rendah. Next. Yang kedua, opsi strategis pemegang saham yang berkurang setelah pelatihan CDS. Nah, ketika sebuah perusahaan menghadapi kesulitan keuangan, pemegang saham dan pemegang utang sering menegosiasikan ulang utang untuk menghindari likuidasi suboptimal atau kebangkrutan. Dalam proses negosiasi ini, kreditur seringkali mengurangi nilai nominal utang karena pemegang saham mungkin mengharapkan pengurangan utang melalui negosiasi ulang. Mereka dapat memilih untuk default meskipun perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan. Lalu dengan demikian permulaan perdagangan CDS membatasi kesempatan bagi manajer perusahaan untuk mengalihkan kekayaan kepada pemegang saham dari pemberi pinjaman melalui default strategis. Pemegang saham dapat mengimbangi kerugian nilai ini karena opsi strategis yang hilang dengan meningkatkan nilai opsi beli yang dibangun ke dalam investasi mereka melalui penghindaran pajak yang berisiko. Oleh karena itu, memperkirakan bahwa peningkatan penghindaran pajak setelah perdagangan CDS lebih kuat untuk perusahaan dengan opsi default strategis extend yang berharga. Proksi opsi default strategis ini mewakili tingkat pemulihan yang lebih rendah dalam proses restrukturisasi pasca default. Next, yang ketiga, pemilihan perusahaan kontrol yang cocok. Jadi salah satu perhatian dengan analisis ini adalah bahwa dimulainya perdagangan CDS mungkin bukan peristiwa eksogen. Misalnya faktor-faktor seperti risiko kredit perusahaan dan peluang pertumbuhan dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran kontrak CDS. Di sini kami mengikuti literatur yang ada dan mengatasi masalah endogenitas potensial dalam dua cara. Yang pertama, menggunakan pendekatan pencocokan skor kecenderungan. Yang kedua, menggunakan regresi dua tahap. Pendekatan pencocokan skor kecenderungan melibatkan perusahaan, perlakuan dan kontrol berpasangan berdasarkan karakteristik serupa yang dapat diamati. Next. Nah, di sini variabel dependen adalah variabel dummy yang sama dengan 1 jika perusahaan telah memperdagangkan CDS selama periode sampel dan 0 jika tidak risiko kredit perusahaan diproksikan dengan IN grade credit rate
leave dan profit margin. Nah, di sini INF_grade adalah indeks variabel atau yang sama dengan 1 jika perusahaan memiliki peringkat kredit S dan P di atas BB plus dan 0 jika tidak. Selanjutnya credit rate adalah variabel indikator yang sama dengan 1 jika perusahaan memiliki peringkat kredit S dan P dan 0 jika sebaliknya. Leave adalah leverage dihitung sebagai total utang dibagi total aset. Profit_margin adalah laba bersih dibagi penjualan. Next, yang keempat, estimasi variabel instrumental. Pada bagian ini kita memeriksa bahwa temuan utama kami kuat untuk variabel instrumental, spesifikasi regresi 2 tahap. Yang pertama, kami meregresi variabel biner CDS_enter pada variabel instrumental serta semua variabel dalam model determinan CDS yang ditentukan dalam persamaan. Yang kedua, secara khusus memasukkan variabel instrumental pada tahap pertama. Proxy ini menangkap lindung nilai investor, obligasi, dan permintaan spekulatif di pasar CDS. Lalu variabel instrumental ini memprediksi nilai CDS_enter tetapi tidak mungkin berhubungan dengan residual pada regresi tahap kedua. Sebab selanjutnya yaitu conclusion. Penelitian sebelumnya memberikan bukti bahwa munculnya kontrak CDS itu berpotensi mempengaruhi kebijakan pelaporan manajer dan strategi investasi dengan mengurangi pemantauan bank pemberi pinjaman dan membatasi opsi default strategis yang berharga bagi pemegang saham perusahaan referensi. Hal ini dapat mengurangi strategi pajak konservatif yang kurang optimal dari peminjam, seperti penghindaran pajak manajer yang dibatasi oleh pemberi pinjaman yang menghindari risiko. Setelah mentransfer risiko kredit ke penjual CDS, insentif pemantauan pemberi pinjaman berkurang dan peminjam tampaknya mengejar strategi pajak yang lebih beresiko. Selain itu, menghadapi ancaman kredibel dari bank pemberi pinjaman setelah perdagangan CDS, perusahaan referensi menunjukkan perilaku penghindaran pajak yang lebih besar. Munculnya kontrak CDS menurunkan insentif pemberi pinjaman untuk memantau peminjam dengan cermat. Selain itu, kontrak CDS memiliki dampak negatif pada aktivitas pemantauan bank dan mempengaruhi perilaku manajerial dengan cara yang berpotensi tidak disengaja dengan mendokumentasikan sisi terang kontrak CDS pada strategi pajak perusahaan. Sementara strategi pajak perusahaan secara suboptimal konservatif di bawah pengawasan bank pemberi pinjaman, perdagangan CDS memungkinkan perusahaan referensi untuk mengajar lebih banyak strategi pajak yang menimbulkan risiko.